Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab merupakan surat ke-111 dalam mushaf Al-Quran dan surat ke-6 menurut urutan wahyu. Surat Al-Lahab tergolong dalam surat Makkiyah yang diturunkan di Mekah sesudah surat An-Nas. Letaknya ada di juz 30 dengan 5 ayat, 29 kata, dan 81 huruf. Al-Lahab artinya api yang bergejolak. Api yang bergejolak ini merujuk pada julukan paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, karena pipinya yang berwarna kemerahan mengkilap diibaratkan kemerah-merahan seperti terbakar. Surat ini juga diberi nama Al-Masad dari asal kata hablum min masad atau yang berarti tali dari sabut dalam bahasa Indonesia yang terdapat pada akhir ayat surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Sekali lagi, surat ini menceritakan tentang paman Nabi Muhammad SAW dari pihak ayah yang bernama asli Abdul Uzza bin Abdul Muthalib atau biasa yang disebut dengan Abu Lahab. Abu Lahab berbeda dengan Abu Jahal ya. Abu Jahal adalah juga musuh Nabi Muhammad SAW yang selalu berperilaku sombong dalam menghalangi Nabi Muhammad SAW. Namun Abu Jahal sama sekali tidak memiliki garis keluarga dengan Rasulullah. Abu Lahab adalah kakak dari ayah Nabi Muhammad. Meskipun demikian, Abu Lahab dan Abdullah berasal dari ibu yang berbeda. Abu Lahab dilahirkan oleh Lubna binti Hajar yang berasal dari suku Khuza'ah pada sekitar tahun 549 Masehi. Sedangkan Abdullah lahir dari Fatimah binti Amr dari suku Makhzum. Pada kala itu, para nabi dan rasul yang memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para umat manusia selalu mendapatkan tantangan, terutama dari kaumnya sendiri. Begitu juga dengan dakwah Nabi Muhammad SAW, yang mana ia tidak disenangi oleh para kafir Quraisy. Para tokoh masyarakat kafir Quraisy selalu menyebarkan isu yang tidak benar mengenai ajaran Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak masyarakat yang terpengaruh atas isu dan fitnah tersebut. Kaum kafir Quraisy adalah kaum yang menentang secara keras atas adanya ajaran Islam yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Berbagai macam cara mereka lakukan untuk menghentikan usaha Nabi Allah dalam berdakwah. Bagi mereka, ajaran Islam dianggap sebagai ajaran yang berbahaya, terutama bagi kelangsungan kepercayaan mereka dalam menyembah berhala, serta merugikan kedudukan sosial mereka dalam tatanan bermasyarakat.
Tidak hanya siksaan saja yang mereka lakukan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya, tetapi terkadang mereka juga akan melakukan upaya diplomasi kepada Nabi Muhammad SAW, mulai dari menawarkan pangkat, kedudukan, memberikan harta, hingga wanita kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya. Nah, Abu Lahab ini merupakan salah satu tokoh masyarakat pada zaman kafir Quraisy. Dia adalah pemimpin musyrik Mekah dan salah satu musuh abadi Rasulullah, Al-Quran, dan Islam. Abu Lahab memiliki mata pencaharian berupa pedagang, sama halnya dengan kebanyakan masyarakat Quraisy. Hal tersebut digambarkan dalam Quran Surat Al-Lahab ayat 2 yang berbunyi, tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Hal itu menunjukkan bahwa pekerjaan Abu Lahab adalah pedagang. Istri Abu Lahab bernama Ummu Jamil. Ia putri dari Harb bin Umayyah dan saudari dari Abu Sufyan. Nama aslinya adalah Aura binti Harb bin Umayyah. Ummu Jamil ini adalah saudari dari Abu Sufyan dan berasal dari keluarga kaya dan merupakan tokoh besar. Pada masa hidupnya, istri Abu Lahab ini bangga mengenakan kalung mewah yang membuatnya banyak dikenal. Ummu Jamil juga berperan banyak dalam mengganggu hingga menyakiti Nabi Muhammad SAW. Bersama istrinya, Abu Lahab memiliki 3 putra, yakni yang bernama Utabah, Mu'atib, dan Utaibah. Sementara 3 putrinya adalah Durrah, Izzah, dan Khalidah. 2 putra Abu Lahab yang bernama Utabah dan Utaibah menikah dengan 2 putri Nabi Muhammad SAW, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Bahkan setelah Quran Surat Al-Lahab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Lahab dan istrinya memaksa kedua putra mereka untuk mentalak istri-istrinya, alias 2 putri Nabi Muhammad SAW. Sejak Nabi Muhammad SAW menyatakan diri sebagai nabi, kemudian berdakwah menyebarkan Islam dan mendengar ajakan untuk meninggalkan berhala, Abu Lahab selalu menentangnya. Padahal sebelumnya Abu Lahab pernah begitu bahagia melihat sang keponakan lahir. Memang pada awalnya Abu Lahab itu sangat mencintai calon Rasulullah pada masa lalunya. Sebagaimana pemuda Mekah pada waktu itu, Abu Lahab banyak bermain dan menikmati masa mudanya. Salah satunya adalah dengan taat beribadah kepada Tuhan berhalanya. Abu Lahab memiliki patung berhala yang amat dihormati dan dirawat layaknya Tuhan, yakni Lata dan Uzza. Setelah membersihkan dan merawat patung berhalanya, dirinya akan segera pergi ke padang pasir untuk berburu hewan buas. Hanya saja keadaan itu berlangsung sampai dirinya mendengar ajakan dari Nabi Muhammad SAW untuk meninggalkan sesembahan berhala. Disinyalir ada beberapa penyebab permusuhan antara Abu Lahab kepada Nabi Muhammad SAW dan agama Islam. Antara lain adalah persaingannya dengan Abu Thalib, paman Rasulullah yang lain. Setelah kakek Rasulullah SAW yang bernama Abdul Muthalib meninggal, Abu Thalib diangkat menjadi kepala Bani Hashim dan melindungi Nabi Muhammad SAW, memberikan semua dukungan untuk pengembangan Nabi. Dari berbagai sumber, Abu Lahab dan Abu Thalib tidak memiliki hubungan yang baik. Hal yang kedua yang menjadi penyebab permusuhan antara Abu Lahab kepada Nabi Muhammad SAW adalah fanatik kepada patung berhalanya. Seperti yang telah diceritakan sebelumnya, bahwa Abu Lahab sangat mencintai 2 patung berhala yang bernama Lata dan Uzza. Hal yang ketiga yang menjadi penyebab permusuhannya adalah takut berperang melawan Arab.
Abu Lahab meyakini bahwa jika dirinya menerima Islam, maka itu sama saja dengan mengumumkan bahwa dirinya akan berperang dengan semua Arab. Ia dan istrinya paling suka menyakiti, menghasut, memerangi perjuangan, dan sangat membenci secara terang-terangan semua perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Diriwayatkan pada suatu waktu, Abu Lahab pernah melemparkan kotoran najis di depan rumah Nabi Allah. Maka setelah mengetahui bahwa di pintu rumahnya terdapat kotoran najis, dengan segera Nabi Muhammad SAW membuangnya dan membersihkannya sendiri. Hal itu terjadi pada hari berikutnya. Abu Lahab berbuat hal yang sama, dan Nabi Muhammad SAW mengetahuinya. Kemudian Nabi Muhammad membuang kotoran itu sambil berkata, "Hai anak cucu Abdul Manaf, begitukah cara orang-orang bertetangga?" Di waktu yang lain, Abu Lahab kembali melempari kotoran manusia dan kotoran hewan di depan rumah Nabi Muhammad SAW. Namun seketika hal itu diketahui oleh Hamzah, salah satu paman Nabi Muhammad SAW yang kala itu belum memeluk Islam. Hamzah lalu dengan segera mengambil kotoran-kotoran tersebut lalu melemparkannya kembali ke arah Abu Lahab. Abu Lahab langsung marah-marah dan mencaci maki Hamzah dengan suara dan kata yang kasar. Abu Lahab juga pernah hendak menganiaya Nabi Muhammad dengan mengajak kaum Quraisy. Ia mengajak untuk mencelakai Nabi Muhammad dengan rencana untuk memecahkan kepala baginda Rasul dengan sebuah batu besar ketika sedang sholat di masjid. Keesokan harinya Abu Lahab benar-benar mengambil sebuah batu besar dari atas gunung dan dengan sekuat tenaga dibawanya ke masjid. Sesampainya di masjid, dirinya duduk sambil menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad datang dan masuk ke masjid, Nabi tidak mengetahui bahwa dirinya telah diincar untuk dibunuh, sehingga tetap melakukan sholat seperti biasa di samping Ka'bah. Ketika Nabi Muhammad tengah bersujud, dengan tergesa-gesa Abu Lahab mengangkat batu besar itu dan berjalan mendekati Rasulullah. Namun ketika sampai di dekat Nabi Muhammad yang tengah bersujud, dirinya langsung lari dari tempat tersebut dan melemparkan batu secara sembarangan. Abu Lahab lari seperti orang ketakutan, dan batu besar itu tidak jadi dilemparkan kepada Nabi Muhammad SAW. Teman-temannya yang melihat hal itu tercengang karena Abu Lahab berbuat demikian, padahal dirinya telah bersumpah dengan sombongnya. Kemudian salah satu temannya menanyakan mengapa Abu Lahab tiba-tiba berlaku demikian. Abu Lahab mengatakan ketika ia hendak menimpakan batu tersebut, ia sangat terkejut karena tiba-tiba ia melihat seekor unta yang sangat besar berwarna putih yang telah membukakan mulutnya di dekat kepala Abu Lahab. Padahal selama hidupnya ia belum pernah melihat unta sebesar itu, sebuas itu. Karena itulah ia lari dengan perasaan sangat takut kalau unta itu mengejarnya. Lain lagi dengan cerita istri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil. Ia juga kerap membuat fitnah dan mengadu domba para orang-orang di Mekah supaya mereka membenci Nabi Muhammad SAW. Maka itulah dirinya dijuluki sebagai pembawa kayu bakar atau tukang fitnah. Seringkali pada malam hari dirinya memanggul kayu yang berduri untuk diletakkan di jalan-jalan yang biasa dilalui oleh baginda Rasulullah supaya kakinya terluka. Sebab musabab turunnya surat Al-Lahab adalah sikap dari istri Abu Lahab telah menyebar fitnah terhadap Rasulullah SAW, dan karena fitnah itulah istri Abu Lahab ini nantinya akan mendapatkan kalung dari sabut saat berada di dalam neraka. Pada suatu hari diriwayatkan Rasulullah SAW naik ke bukit Safa sambil menyeru kepada kaum Quraisy untuk berkumpul. Selanjutnya
Nabi Muhammad bersabda, "Wahai kaumku, jika aku ceritakan kepada kalian bahwa musuh mengintai kalian di belakang, apakah kalian mempercayaiku?" Kemudian kaum Quraisy itu menjawab, "Tentu saja kami percaya." Lalu Nabi pun melanjutkan sabdanya, "Saat ini aku akan memberikan peringatan kepada kalian tentang siksaan yang amat dahsyat." Lalu tiba-tiba Abu Lahab datang menginterupsi. Ia mengatakan, "Celakalah kamu Muhammad, apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami?" Kemudian Allah menurunkan surat Al-Lahab. Ketika surat Al-Lahab diturunkan, Ummu Jamil merasa terhina dan marah. Kemudian dirinya mendatangi Abu Bakar dan menanyakan di mana Nabi Muhammad SAW. Ummu Jamil marah sambil membawa batu dengan mengancam bahwa dirinya akan melakukan hal buruk kepada Nabi Muhammad. Padahal kala itu Nabi Muhammad tengah duduk tepat di samping Abu Bakar. Namun dirinya tidak bisa melihat keberadaan beliau karena penglihatannya telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Abu Bakar sampai heran mengapa Ummu Jamil bertanya demikian. Apakah Ummu Jamil hanya melihat Abu Bakar dan tidak melihat orang lain di sampingnya? Dijawab oleh Ummu Jamil karena merasa diolok-olok dan dipermainkan, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau bermaksud menghinaku? Aku tidak melihat siapa-siapa selain kau." Di kisah yang lain, Ummu Jamil juga pernah mengejek Nabi Muhammad SAW. Kala itu jari tangan Nabi Muhammad kejatuhan batu dari atas sehingga jarinya luka dan ia demam selama 3 hari. Ummu Jamil datang sambil pura-pura menjenguk beliau dan berkata dengan nada mengejek bahwa setan sekarang telah meninggalkan Muhammad karena tidak sudi lagi. Ejekan itu seketika tersiar di kalangan kaum musyrikin Quraisy sehingga mereka menambah ejekannya berupa, "Oh, sekarang Muhammad telah ditinggalkan Tuhannya karena Tuhannya telah memarahinya. Maka sekarang ia sangat malu keluar rumahnya untuk menampakkan wajahnya." Ejekan itu menyebabkan Nabi Muhammad SAW sangat berduka hingga akhirnya Allah menurunkan wahyu kepada beliau yang berbunyi, "Demi waktu matahari sepenggalah naik dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu." Quran Surah Ad-Duha ayat 1-3. Kandungan surat ini adalah kabar bahwa Abu Lahab akan merugi, binasa, dan juga celaka. Ternyata hal tersebut benar-benar terbukti dengan kematian Abu Lahab. Seminggu setelah peristiwa Perang Badar, Abu Lahab meninggal dunia karena penyakit yang menimbulkan bau busuk menyengat. Kaum Quraisy khawatir penyakitnya menular sehingga jasadnya dibawa keluar dari kota Mekah. Selama 3 hari sejak kematiannya, jasad Abu Lahab dibiarkan tergeletak tanpa ada yang bersedia menguburkannya. Orang-orang tidak berani mendekati jasadnya. Namun karena akhirnya bau busuk yang kian menjadi-jadi, maka digalilah sebuah lubang kubur bagi Abu Lahab. Bangkai Abu Lahab didorong-dorong dengan sebilah kayu sampai masuk ke dalam lubang. Tidak hanya itu, prosesi penguburan pun berlangsung sangat mengenaskan. Dengan cara dari jauh warga melempari kuburan Abu Lahab dengan batu hingga mereka yakin betul jasadnya telah tertutup rapat. Sedangkan istrinya, Ummu Jamil, kematiannya diriwayatkan ketika ia sedang membawa kayu-kayu berduri. Ummu Jamil biasanya akan melilitkan talinya di leher. Dan ia meninggal dunia karena tercekik tali oleh tali yang biasa digunakan untuk membawa kayu. Abu Lahab dan istrinya mati secara mengenaskan. Sampai akhir hayatnya, keduanya tidak masuk Islam baik secara lahir maupun batin.
maka ia benar-benar menjadi orang yang binasa dan celaka seperti ditegaskan di dalam surat ini, dan mereka akan kekal di dalam neraka. Surat ini dapat dianggap sebagai pembelajaran bagi kita semua bahwa mereka yang berperilaku kejam dan zalim pasti akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian isi dari surat ini. Sampai berjumpa lagi dalam pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.